Saya hidup dari kecil di daerah yang sangat miskin, daerah Flores Timur, daerah Pulau Lembata yang sangat miskin. Kami sekolah juga tidak pakai baju, hanya ada celana-celana saja, pakai sepatu pun tidak. Jangan sepatu, sandal jepit juga nggak ada. Mengambil air itu untuk usia saya berkilo-kilometer. Mandi itu kadang-kadang mandi besar ya, di tempat tiap Jumat aja. Selebihnya itu mandi digosok dari badan. Saking miskinnya. Kadang-kadang kami makan itu dari biji asam, kemudian biji mangga yang kering itu, kemudian buah dari bakau, dan sangat miskin sekali. Kadang-kadang satu hari itu makan satu potong kelapa saja itu yang diiris kecil itu luar biasa. Jadi dengan kemiskinan sejak kecil itulah membuat saya sekarang waktunya lah puncak prestasi politik saya untuk rakyat dimanapun, untuk orang miskin. Dan doa orang miskin itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ke Jakarta. Ya, naik perahu lah selama 7 hari. Naik perahu, kemudian naik kereta, naik kapal, perahu. Kemudian datang ke Jakarta, kemudian menjadi penjaga sekolah, menjadi tukang sapu di SMP Muhammadiyah. Sekarang OB, dulu tukang sapu, penjaga sekolah demi Allah di panti asuhan. Nah, saya kalau orang lagi rapat itu saya membeli nasi, kemudian saya nanti kalau ada sisa nasi itulah giliran saya untuk mendapatkan nasi bekas itu. Dan itulah yang kemudian timbul empati pada rakyat luar biasa. Kalau boleh ini saya nggak mau jadi anggota DPR. Kalau mengkhianati rakyat nggak berani. Dan terlalu banyak air mata di belakang saya, mereka menunggu. Maka ketika saya reses, saya turun. Saya dapat uang 260 juta, saya pasti habis. Saya tidak pernah ada sisa sen pun. Saya bangga sekali bisa memberi sesuatu buat mereka. Dan air mata saya bukan air mata karena ingin diperhatikan orang. Ini tidak, memang saya begitu. Kalau anak saya nangis bahagia, saya juga menangis sedih juga saya. Karena saya tidak ingin mereka menangis karena saya waktu kecil. Saya bercita-cita semua anak Indonesia itu bisa sekolah, bisa ibadah dengan tenang. Mereka bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang kita cita-citakan. Kita nggak boleh ego. Sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh ego. Jangan kita mencita-citakan kebahagiaan kita sendiri, tapi juga kebahagiaan bersama untuk rakyat kita. Saya tidak ingin mengkhianati rakyat saya. Jangan. Terlalu banyak air mata jatuh. Ya, kalau pemimpin Indonesia tidak boleh membuat air mata rakyat terlalu banyak jatuh. Dia akan menjadi saksi, dan itu pertanggungjawaban luar biasa besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sadar untuk itu. Ya, itulah ya, perjalanan hidup itulah membuat saya harus menjadi lebih arif, menjadi lebih bijaksana, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang harus betul-betul berpikir untuk rakyat. Jangan pernah menyimpan harta di hatimu, tapi simpanlah harta itu di tanganmu, agar engkau menjadi ahli sedekah, maka niscaya di langit akan mencintaimu. Maka seringkali saya pidato atau berdoa, cinta yang di bumi, niscaya di langit akan menyayangimu. Saya terus terang saja, sejak kecil saya bercita-cita ini selalu membahagiakan orang. Dan jalan yang paling dekat untuk bisa membuat orang bahagia adalah pendidikan. Maka saya mendirikan sekolah. Meskipun saya nggak punya uang, saya mempunyai jalan. Saya mendirikan sekolah di mana-mana, agar banyak anak Indonesia, terutama anak yatim, bisa sekolah dengan harga yang murah, suku-suku gratis, dan terjangkau, dan berkualitas bagus. Saya tidak ingin menjadi ria. Saya juga saat sekarang mendirikan beberapa sekolah baru. Saya lagi cari tanah lagi untuk mendirikan pondok pesantren lagi. Hidup saya biarlah harta saya tidak ada, tapi saya bahagia ketika mereka bisa sholat, bisa ngaji. Dan pada saat mereka wisuda, saya biasa memberi sambutan. Saya pun menangis bersama orang tua. Bahagia. Setiap orang yang sekolah di tempat saya, mereka pada saat wisuda kemudian menetes air mata bersama orang tua. Pada saat itulah saya merasa hadir bersama mereka. Jangan karena uang kemudian mereka tidak sekolah. Terlalu banyak negeri ini berjanji kepada orang miskin, tetapi tidak pula mereka menghargai anak yatim, tidak menghargai orang miskin. Faktanya banyak anak miskin tidak sekolah. Banyak pejabat lingkungannya rumahnya mewah, hidup mewah, anak yatim tidak terurus, tidak pernah selesai. Tapi saya malu dengan Tuhan. Saya malu dengan Allah. Saya malu dengan Nabi saya.
Dulu Nabi mendirikan agama, menjadikan agama ini penuh dengan peperangan, sampai mau terbunuh. Kita tidak pernah lagi. Kita sekarang tinggal bagaimana menjalankan agama dengan baik. Dan agama itu mengajarkan dua hal yang paling pokok, yaitu imanlah engkau pada Tuhanmu dan beramal solehlah, niscaya banyak rahmat yang datang kepadamu. Karena rahmat Allah itu meliputi seluruh isi alam. Satu hal, jujurkah kita dengan hati nurani kita sendiri? Jujurkah hati kita mengatakan rakyat Indonesia bagian dari tugas dan tanggung jawab kita? Di pundak kita masih banyak tanggung jawab harus kita kerjakan. Saya malu dengan Bung Karno, saya malu dengan Bung Hatta. Mereka memperjuangkan bangsa ini bukan hanya dengan air mata, jiwa raga mereka dipertaruhkan. Bung Hatta sampai mengatakan, jikalau negeri ini tidak mampu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, biarkanlah pulau-pulau yang ada di Indonesia biar tenggelam ke dasar laut, lebih berarti daripada rakyat menderita. Itulah ungkapan Bung Hatta. Maka saya kadang-kadang malu ketika saya kalau bicara tentang sesuatu selalu ingat Bung Karno dengan Bung Hatta. Kenapa? Karena mereka tumbuh bersama masyarakat, mereka hadir bersama masyarakat, dan mereka sangat mencintai rakyat. Bung Karno pernah mengatakan, jikalau negara memanggilku, kemudian keluarga aku memanggilku, maka aku akan pilih negaraku. Terima kasih. Anda telah membuat saya terkesima dan kembali mengingat apa tujuan hidup sesungguhnya. Ya, hari kita masih panjang. Hari kita masih panjang. Nabi Nuh pernah mengatakan kepada umatnya, jangan pernah lelah berdakwah. Meskipun engkau sendiri tidak pernah dihargai orang, tapi cukuplah hati dan air matamu menjadi saksi dari sebuah kebisuan dan kepalsuan hidup manusia.